Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas kriptografi. Oke, kemarin kita kuis ya. Kemudian sebelumnya kita bahas algoritma kriptografi klasik yang kemarin kita menggunakan kunci simetri semuanya. Kunci simetri yaitu yang kunci enkripsi dan dekripsinya sama. Silakan nostalgia kuis, soal kuis. Nah, kalau kriptografi asimetri berarti kita punya pasangan kunci nih. Maksudnya ke kunci enkripsi itu berbeda dengan kunci dekripsi. Fungsinya juga berbeda. Kita sudah bahas di pertemuan pertama gitu ya, yang perbedaan mendasar simetri dengan asimetri. Nah, tapi di kita ini hanya mempelajari 2 saja. Nanti yang lainnya bisa kalian eksplor. Jadi hari ini kita belajar RSA, minggu depan kita ke Elgamal. Sama pertukaran kunci di Hillman. Oke, sebelum ke algoritmanya, sebelum ke RSA, kita berkenalan dulu dengan kode ASCII ini. Jadi ada kode standar Amerika, kemudian ini ya jadinya kode internasional gitu ya. Nah, yang kemarin kita kan hanya belajar karakter, maksudnya huruf aja, A sampai Z. Nah, untuk yang kode ini, apapun simbol itu sudah diterjemah sama dia. Jadi misalkan spasi itu juga ada konversinya, dikonversi ke angka berapa. Garis miring, titik 2, titik koma, semuanya ada. Jadi yang ada di keyboard itu hampir semuanya sudah dikonversi. Jadi misalkan shift 6, yaitu ada konversinya. Oke, dalam pengkodaan ini memanfaatkan 8 bit. Kemudian, nah sekarang ada yang pembaruannya nih, Unicode. Kalau ini nanti saya sajikan tabelnya, saya ambil dari Wikipedia. Jadi bedanya di sini kalau ASCII kan 8 bit, kalau Unicode dia 16 bit. Jadi lebih luas. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia, nanti silakan aja langsung ke sana nyari. Sepertinya kemarin saya cek, tapi nggak saya ganti. Jadi di sini ada ya intinya ada pembaruan dikit lah, tapi ya nggak jauh beda. Jadi di sini kode ASCII itu yang desimal ini, lihatnya kode ASCII ini. Jadi di sini sebagai contoh, misalkan kita punya ini 0 itu 0 di sini. Kemudian sebagai contoh kalau kita punya ini yang saya mau tunjukkan. Kita punya huruf kapital sama huruf kecil. Dia berbeda, jadi hati-hati dalam mengirimkan pesan kalau kita konversi ke kode ASCII. Jadi di sini A kapital sama A kecil itu berbeda. Jadi hati-hati nanti ketika mengenkripsi maupun dekripsi. Jadi di sini kita punya spasi itu desimalnya atau kode ASCII-nya itu 32. Tanda seru kita punya 33. Angka pun di sini kita punya 0 itu kode ASCII-nya 48. Untuk J kapital kita punya 74. Kemudian J yang kecil ini kita punya kode ASCII-nya 106. Nah, tentunya kalian nggak perlu menghafalkan.
Oke, itu kalau mau explore lebih lanjut silakan dilihat langsung di Google. Langsung aja kita ke algoritmanya. Jadi algoritma RSA. Jadi ini yang paling sering kita yang paling sering digunakan. Jadi kalau di beberapa bahasa pemrograman ada yang sudah ada algoritma ini, jadi tinggal nempel aja. Oke, penemunya ini ada 3 peneliti. Jadi nama RSA ini diambil dari nama belakang para penemunya. Jadi ini R, Shamir itu S-nya, Edelman itu si A-nya ini. Kalau misalkan nanti kalian menemukan algoritma, ya silakan dinamakan dengan nama kalian. Oke, di RSA ini kuncinya adalah kita generate fungsi enkripsi-dekripsinya itu latar belakangnya kita peroleh dari pemfaktoran bilangan prima di sini. Jadi kita punya bilangan, kemudian kita faktorkan menjadi faktor-faktor prima. Ini ya silakan di browsing, juga saya ambil dari internet. Nah, jadi kita punya besaran-besaran dalam algoritma RSA itu ada dua bilangan prima, P dan Q, ini sifatnya rahasia. Kemudian kita punya N sama dengan PQ. Nah, N ini tidak rahasia, kenapa? Ya karena N itu hasil kali dua buah bilangan prima. Jadi kenapa N itu bisa nggak rahasia? Karena untuk mencari P dan Q ini kan juga banyak sekali gitu kan. Maksudnya nggak susah, nggak mudah. Jadi misalkan kalau kamu punya P dan Q, dua buah bilangan prima, kalau dikalikan aja kan gampang. Tapi kalau kamu punya N, bagaimana untuk mencari tahu P dan Q? Kalau misalkan bilangannya hanya 2 digit, 3 digit, masih oke. Tapi kalau misalkan N-nya ini digitnya bisa lebih dari 100, apa enggak pusing itu? Kan kita perlu komputer kan? Nah, jadi itu besaran-besaran yang kita punya. Kemudian dari PQ kita punya Tausend-Euler di sini. Kemudian ada juga yaitu kunci enkripsi. Jadi kan kita punya kunci enkripsi dan dekripsi. Kunci enkripsi ini tidak rahasia, jadi bersifat publik. Makanya kita katakan kunci asimetri atau kunci publik di situ. Kemudian ada syarat nih. Si E tadi dengan Tausend-Euler tadi itu harus saling prima. Relatif prima. Jadi GCD-nya adalah 1. Hati-hati ya yang relatif primanya dengan si Tausend-Euler ini. Kemudian ada D, itu kunci dekripsi, ini bersifat rahasia. Jadi jangan sampai ada pihak ketiga yang tahu. Kalau yang tidak rahasia ini bebas orang publik pun nggak masalah kalau misalkan tahu. Nah, D ini dihitung dari inverse dari si enkripsi, karena kan kita punya prinsip enkripsi dekripsi itu kan harus saling inverse. Nah, di sini modulonya si Tausend-Euler tadi. Kemudian kita punya M itu plain text, C itu ciphertext. Nah, plain text kan ini rahasia, kalau ciphertext tidak rahasia karena
pesannya itu tidak terbaca. Ya silakan aja kalau publik tahu. Ya mereka yang berusaha kalau ingin tahu plain text ya silakan melakukan kriptoanalisis. Gitu. Oke, bagaimana nih untuk menemukan atau mengenerate fungsi enkripsi-dekripsinya? Jadi kita mau cari fungsi enkripsi dan dekripsi yang seperti apa sehingga memenuhi syarat algoritma di sini. Oke, kita punya persamaan ini. Pangkat Eisenhower di sini adalah 1 modulo N. Dengan syarat di sini A itu relatif prima dengan si N. Nah, apa sih Eisenhower itu? Itu banyaknya bilangan di modulo N yang relatif prima dengan si N. Sebagai contoh, untuk N sama dengan 20. Berarti siapa saja nih X-nya? Carilah X yang bersifat dia GCD-nya dengan N itu sama dengan 1, atau dia saling prima dengan N. Kalau N-nya 20, berarti siapa saja tuh X-nya? Siapa saja, Rek? 1 masuk enggak? Halo? Masuk, Bu, mungkin. Kok mungkin? Gimana sih? Iya, Bu. Masih ingat enggak GCD itu apa? FPB kan, Bu, ya? FPB. Tahu relatif prima. Masa lupa definisi relatif prima? 1 dengan 20. Saling prima enggak? GCD-nya 1 enggak? Halo? Iya, Bu, 1. Oke, terus selain 1, apalagi tuh? X-nya siapa saja? 3. 2 masuk enggak? Enggak, 2 enggak masuk. 2 enggak masuk. 3, terus? 7. Ya, 7. Terus? 11. 11, terus? 13. Terus? 17. Jadi ada berapa tuh? Jadi Eisenhower-nya di sini berapa? 6. 6? Iya dah. Oh, 8. Ya. Oh, ada 19. Ada 19 sama 9, iya, Bu. Ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau misalkan saya punya N-nya sama dengan 5, berapa tuh Eisenhower-nya? 4. 4. Oke, kalau saya punya 7, N sama dengan 7, berapa tuh Eisenhower-nya? 6. 6. Kalau saya punya 31. Berarti 30. 30. Berarti kalau N-nya itu bilangan prima, maka Eisenhower-nya berapa tuh? Si N-nya. Bilangan itu dikurang 1. N-1. 1 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita punya tadi 5, N-nya 5, kita punya 4. Kalau N-nya 7, kita punya 6. Nah, kalau 35 berapa nih? Ada berapa tuh? 10 mungkin, Bu. Mungkin saya tanya. Masa kamu ujian Ya, kamu jawab mungkin? 10, Bu. Dari mana 10? Nebak aja, Bu, soalnya. Ditambah aja, Bu. Ditambah? Ini ngawur. Coba sih diurutkan ada berapa? Wong 20 itu. Kita punya 8. Oh, 35 hanya 10. 24 mungkin. Berapa?
Coba coret Mau jawab, 35. mau Yang jawab itu juga, Bu. relatif prima dengan 35. 1, 1, 3. 2, ikut enggak? Oh iya, 2 juga, Bu. 1, 1, 2, 2, 3, 6. 4. 4. Iya, 4, 6. 8. 8, 9. 9. 10. Enggak, 10 ada 5. 10 ada 5. Oh iya, Jadi, iya. Sorry. Sambil dihitung. 11, 13. 12 enggak? Oh iya, 12 juga enggak. Sudah berapa tuh? Itu sudah 8, Bu. Sudah 8. Banyak. Kenapa mau jawab 10 mau? Masa jawab angger, jawab rek, dipikir didik lah. Anu ya, Fadil. Pak Ustadz mau. Fadil, Bu. Iya, Bu. Fadil dewasa, Fadil. Iya. Fadil, ayo. Ayo Pak Ustadz, berapa Pak Ustadz? Bentar, Bu. Berapa Harus ya? dipertanggungjawabkan jawabannya. Ayo lo. Lo 24 bener bukan kok gara-gara 24. relatif prima. Oke, kita lihat 24. 35 ini itu faktornya berapa aja tuh? 35 faktornya 5 sama 7, Bu. 5 dan 7. Nah, kalau kita lihat tadi Division Euler-nya si 5 ini kita punya 4, di sini 6. 4 kali 6, 24. Tadi loh di slide sebelumnya sudah disebutkan loh, kalau kita punya N itu P sama dengan Q, maka Division Euler-nya P-1, Q-1 gitu kan. Jadi kita punya di sini, jadi kalau misalkan kita punya 77, berarti Division Euler-nya berapa tuh? 60. 60 gitu ya. Jadi kalau N-nya prima, kita punya ini N-1. Kalau N-nya hasil kali 2 buah bilangan prima, berarti ini P-1 kali Q-1. Jadi ini kita sudah mulai pakai selain modulo, kita juga pakai yang namanya bilangan prima ini. Oke, tadi kita sudah punya beberapa besaran, kemudian ada persyaratannya juga. Kita mau cari nih rumus RSA-nya. Jadi kita sudah punya teorema ini. Syaratnya tadi, A itu relatif 5 dengan N. Kemudian dari sini, kita pangkatkan kedua ruas dengan K. Jadi di sini kita punya 1 pangkat K, di sini ya tinggal dikalikan aja. Nah, dari sini, karena 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 kan? Jadi kita punya yang seperti ini. Nah, apa artinya nih kalau kita punya yang seperti ini? Kita ganti A itu dengan si M. Kemudian M itu nanti calon plain text kita. Dari sini kita hanya substitusi aja, kita hanya ganti A dengan M. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan si M. Maka kita punya yang ruas kiri itu kan berarti M, ini kursor saya kelihatan gerak kan ya? Kelihatan. Iya, Bu. Oke, jadi di sini kita punya M pangkat K. Ini apa? Plus 1 ya. Karena di sini kalikan dengan M. M itu kan M kali M pangkat 1. Nah. Tadi kan syarat awal tadi A itu relatif prima dengan N. Nah, karena A diganti dengan M ya berarti masih harus memenuhi M dan N saling prima. Nah, dari sini coba perhatikan, kita punya fungsi inputnya si M, outputnya M. Nah, ini sehingga kita bisa jadikan dia calon enkripsi dekripsi kita, fungsi enkripsi dekripsi. Jadi inputnya M, outputnya juga si M. Kan syaratnya gitu kan, enkripsi dekripsi
dia saling inverse sehingga dia memenuhi fungsi identitas. Jadi inputnya M, kita punya outputnya juga si M. Nah, bagaimana nih caranya? Jadi kita misalkan, karena syaratnya apa tadi? Ini tadi kan, kelamaan. Tadi yang persamaan terakhir tadi, kan kita punya M pangkat K theta N tadi plus 1 sama dengan M itu kan pangkat 1. Nah, kita kan punya syaratnya enkripsi-dekripsi itu kan 1 sama dengan 1. Karena saling inverse. Tentunya di modulo si theta N ini. Kemudian, di sini kan kita bisa menuliskan, ini kan artinya E kali D ini, dia kan kongruen dengan 1 di modulo si theta N ini kan. Kemudian di sini, jadi kita punya, ini kan kalau dituliskan akan sama dengan yang seperti ini. Jadi ini ya intinya persamaan yang sama gitu lah. Ini kan kalau ED dibagi si ini kan bersisa 1, atau dengan kata lain bisa dituliskan seperti ini. Oke, kemudian dari sini, tadi kan kita punya persamaan terakhir M pangkat ini kan. Artinya berarti M pangkat, kita bisa pakai ED-nya di sini. Jadi M pangkat ED sama dengan M modulo N. Tadi kan kita punya E dan D tadi, fungsi enkripsi-dekripsi. Itu bisa jadi calon fungsi kita. Nah, jadi fungsi enkripsi-dekripsinya berasal dari sini nih. Nah, sehingga dipilih di sini, enkripsinya adalah kita punya M pangkat E modulo N. Kemudian, dekripsinya gimana? Ya berarti C pangkat D, karena M pangkat E kan hasilnya tadi si C ini. Jadi, kalau enkripsi adalah plaintext pangkat E modulo N, kalau dekripsi, kita punya C pangkat D. Jadi sama-sama pangkat. Sama-sama di modulo N. Tapi hati-hati, yang E dan D tadi modulonya si Tauschen-Euler tadi. Tapi kalau enkripsi-dekripsi, modulonya di N. Jadi hati-hati terbalik. Oke, kemudian di sini ada pembangkitan sepasang kunci. Jadi bagaimana nih untuk mencari kuncinya? Kita pilih 2 buah bilangan prima. Ya tentunya ini rahasia. Jadi pengirim penerima punya kesepakatan P dan Q-nya dipilih berapa. Syaratnya P dan Q harus keduanya prima. Kemudian dari 2 bilangan prima tadi tinggal dikalikan. Jadi yang P dan Q ini jangan sampai ada yang tahu, ya yang tidak ingin diketahui. Kemudian N sama dengan PQ tadi, ini bebas. Maksudnya ini public. Semua orang boleh tahu si N-nya ini. N-nya saja ya, jangan P dan Q. Kalau sekalinya P dan Q diketahui, wah ya langsung bisa di-hack. Langsung bisa didekripsi. Nah, kemudian karena kita punya N sama dengan perkalian 2 bilangan prima, jadi kita bisa menghitung Tauschen-Euler-nya tadi, yaitu P-1 kali Q-1. Kemudian di sini, untuk membuat kunci publiknya, pilihlah bilangan bulat E yang saling prima dengan Tauschen-Euler-nya tadi. Karena kita punya syaratnya tadi seperti itu. Jadi misalkan kita punya N-nya tadi 35.
35 ya berarti calon E-nya ada sebanyak berapa tadi? Tapi ini harus saling prima dengan berapa tadi, Rek? 24. Jadi pilih aja, misalkan kita pilih 24, bisa kita pilih 5 boleh, 7 boleh, 9 nggak bisa. Jadi kalau 24, benar. Oke, jadi hati-hati di sini E-nya dia saling prima dengan si Tauschen Euler. Kemudian hitung kunci dekripsi dengan syarat tadi E kali D adalah, dia kan berarti ini D itu inverse dari si E modulo si theta N ini, Tauschen Euler-nya tadi. Nah, tadi kan di sini, jadi D adalah inverse dari E modulo si Tauschen Euler. Atau tadi kita punya rumus lainnya, nanti aja. Jadi kalian sudah belajar kan cara mencari inverse kemarin? Ini inverse terhadap operasi perkalian di sini ya. Sehingga dari sini kita punya kunci publiknya adalah E dengan N, jadi pasangan. Kunci publik kita punya E dan N, kemudian kunci dekripsi, kunci privat, kita punya D dengan N. Nah, kalau kita sudah punya pasangan kunci publik dan privat, kunci enkripsi dan dekripsi, berarti tadi dengan rumus fungsi enkripsi tadi, enkripsi adalah berarti M pangkat E modulo N, kemudian yang dekripsi kita punya C pangkat D modulo N. Oke, di sini berarti untuk mengenkripsinya bagaimana? Tadi kan membangkitkan pasangan kuncinya. Sekarang mengenkripsinya, yang barusan tadi saya bilang. Kita punya pasangan kunci tadi. Kenapa di sini ambil kunci publik? Karena di sini pengirimannya bebas kan, karena publik semua orang boleh tahu. Jadi bisa misalkan mau di email, mau di SMS, mau di chat, bebas. Karena ini publik, boleh, maksudnya bisa aja tahu. Jadi jadi kita ambil kuncinya, kita unduh kuncinya, pasangan kuncinya ini E dan N. Kemudian si plain text ini kita nyatakan dalam bentuk blok. Dalam blok F1, F2, F3. Dengan syaratnya apa nih? Setiap blok tadi masih di interval 0 dan N. Jadi ini dimulai dari 1 sampai N-2. Oh, kayaknya ada sama dengan. Oh, enggak sih, karena kita punya Zn ya. Jadi ya benar. Nah, kemudian setelah kita bagi dalam blok-blok si plain text-nya, kita enkripsi nih setiap blok MI menjadi blok ciphertext CI. Dengan rumus tadi, CI diperoleh dari MI pangkat E modulo N. Nah, untuk dekripsinya, ya tadi, kita punya blok-blok CI kan. Si CI ini kita dekripsi dengan rumus CI pangkat D modulo N. Jadi rumusnya hanya 2 ini aja. Tapi untuk membangkitkan si kuncinya lumayan, karena cari E tadi, E itu yang relatif prima dengan Tauschen Euler tadi. Kemudian kita cari si dekripsinya, kunci dekripsinya. Si D-nya yaitu inverse dari E modulo
si theta n tadi. Kalian chat apa, Rek? Kok banyak chat itu? Ternyata. Oke, langsung aja ke contohnya. Misalkan kita pilih P-nya 31, Q-nya 47. Jadi pengirim penerima sepakat memilih dua bilangan primanya adalah 31 dan 47. Maka diperoleh si N-nya adalah 1457. Nah ini, misalkan ya, kalau kalian sudah punya dua ini kan gampang. Kalau misalkan kalian belum tahu si P dan Q-nya. Jadi kalian sebagai orang pihak ketiga hanya tahu N sama dengan 1457. Nah, kira-kira kalian mau memfaktorkannya kan mudah nggak di sana? Kan pasti butuh waktu lumayan kan untuk mencari faktor primanya ini. Gitu. Jadi letak sulit susahnya di sana. Jadi kalau mau yang lebih bagus, yang susah susah ditebak, ya cari aja N-nya yang sangat besar, sehingga semakin panjang N, semakin panjang digitnya, semakin susah untuk memfaktorkannya. Jadi butuh waktu lebih lama. Oke, jadi dari sini kita punya 30 kali 46. Torsion hour-nya 1380. Nah, di sini kita pilih nih sebarang bilangan yang relatif prima dengan 1380. Jadi di sini E-nya itu tidak tunggal. Jadi misalkan saya sebagai E itu kunci publik ya. Jadi bisa aja nih E-nya saya pilih selain 67. Sangat banyak kemungkinan di sini. Jadi nanti waktu ujian ya bisa aja saya gunakan pilih E dengan setiap mahasiswa berbeda. Enak kan kalau buat tugas. Oke, jadi kalian bisa pilih kunci publiknya ini bebas. Yang pasti syaratnya adalah relatif prima dengan si Torsion Euler-nya ini. Nah, dari sana kemudian kita cari deskripsinya nih. Kita tulis dulu pasangan kunci publiknya. Jadi kita punya E, N. E dan N-nya kita... Jadi hati-hati, E dan N ya, jangan Torsion Euler-nya. Kita punya 67 dan 1457. Kemudian kita cari nih kunci privatnya. Kunci privatnya berarti inverse dari 67 yang relatif relatif prima. Inverse dari 67 di modulo 1380. Caranya bagaimana tuh? Kita bisa mencari D ini dengan cara di sini. 1, ini kan 1 tadi bisa kita tulis sebagai K kelipatan dari si Torsion Euler-nya ini ditambah 1 gitu kan. Sehingga di sini D itu bisa kita cari dari hasil bagi ini. 1 plus K theta N per E yang menghasilkan bilangan bulat. Jadi kalau D-nya tidak menghasilkan bulat ya belum dapat ya. Karena di sini semuanya kita bekerjanya di bilangan bulat. N di Z N kan, modulo N. Ini kalau versi manual kalian ya. Jadi dengan mencoba-coba nilai K, 1, 2, 3, seterusnya, diperoleh nilai D-nya yang bulat adalah 103. Jadi inverse dari 67 di modulo 1380 adalah 103. Dicek aja. 67 kali 103 pasti bersisa 1 ketika dibagi si Torsion Euler-nya ini.
Oke, sehingga diperoleh pasangan kunci privatnya, kita punya 103 dan 1457. Nah, hati-hati yang kunci privat ini jangan sampai orang pihak ketiga ini tahu, jangan sampai bocor di sini. Jadi, yang kunci publik bebas sebarang orang khalayak umum boleh tahu, tapi yang privat jangan sampai orang lain tahu. Hanya pengirim dan penerima atau pihak yang pihak yang bisa atau ada otoritas untuk melihat aja. Oke, so far sampai sini kayaknya ini hanya perlu menuliskan rumusnya aja sih. Hitung-hitungannya nggak banyak. Kita jangan sampai keliru gitu aja. Oke, misalkan plan teks di sini. Kita punya semuanya huruf besar. Ini tanda petiknya nggak ada ya, nggak pakai ya. Jadi di sini spasinya ikut. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 8. A itu A besar 65, 75, itu K, itu 85. Tadi coba aja dicek di tabelnya. Kemudian spasinya itu 32 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini teks ini tanpa tanda kutip. Oke, karena tadi si N-nya tadi berapa tadi? 138 1457 ya. Nah, tadi kan 1457. Jadi bloknya tadi kan berarti harus masih di interval. Kalau kita pakai 4 digit, dia nggak bisa. Dia melebihi kan, karena 1400 berapa tadi. Tapi kalau kita ambil 4 digit di sini, melebihi. Jadi kita ambil 3 digit di sini. Sehingga kita punya blok pertama 657, blok keduanya kita punya 585, sampai kita punya blok 6. Jadi di sini kan tidak habis tidak habis 6 kan? Tidak habis dibagi 3. Maksudnya digit-digitnya ini. Yang terakhir kita punya tinggal 5 aja ya, berarti 005 di sini. Ya, ini sama dengan 5 lah. Nah, setelah kita membagi ke dalam blok-blok si plain text-nya, kita lakukan enkripsi tadi dengan rumus M pangkat E. E-nya tadi 67. Nah, di sini C1 berarti 657 pangkat 67 modulo 1457. Ini hasilnya tetap. Kalau ada yang tanya, ini menghitungnya pakai apa? Saya menghitungnya pakai apa ya? Ya, software matematika. Bisa pakai Maple, MATLAB. Nggak tahu, pakai kalkulator biasa bisa nggak? Saya belum pernah coba. Tapi kalau misalkan nanti ujian, boleh nggak pakai kalkulator? Ujian pastilah si N dan P-nya pastilah yang bisa dihitung dengan tangan. Tenang aja. Jadi kalau kalian nggak tahu cara ngitung di MATLAB atau Maple atau Matematica, ya intinya software-software matematik lah. Silakan dilihat di help-nya. Oke, jadi di sini kita punya C1, C2. Kita dapatkan ini. Ya, silakan diteruskan C3, C4, C5, C6-nya. Nah, di sini blok-bloknya kita punya C1-nya ini, C2-nya ini, C3-nya ini, C4, C5, C6. Nah, deskripsinya gimana? Ya tinggal tadi deskripsinya kita cari D-nya kan. D-nya tadi 103. Berarti untuk mendekripsi berarti masing-masing blok ini kita angkatkan dengan 103. Modulonya modulo N.
Ini kita punya, ini kembali ke semula. Jadi setelah dikonversi di kode ASCII kita dapatkan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Bu mau tanya. Apa? Tadi untuk angka P dan Q itu dibuat rahasia, harus rahasia, sedangkan N-nya boleh diketahui. Kenapa Ya. kok gitu? Kalau kita tahu N-nya, bukankah kita bisa menebak P dan Q? Iya, memang. Tapi kan itu butuh waktu tadi yang saya bilang. Kalau misalkan kamu hanya punya, kalau di contoh ini 1457, ya gampang aja, gitu kan? Ya, Tapi Bu. kalau misalkan kamu punya N-nya, yang tadi saya bilang 100 digit. 100 digit ya, jadi panjangnya si digit itu ada 100. Entah itu kita ngomongnya dalam Indonesia apa. Intinya kalau misalkan kita, ini kan misalkan ya, 1, 2, 3, 4, berapa nih? 3 kali 5, 15, 16. Ini kan 16 digit. Bayangkan kalau kamu punya 16 digit, N-nya sama dengan 16 digit, kira-kira memfaktorkannya jadi P dan Q bagaimana? Kira-kira kamu butuh berapa lama untuk memecahkan P Dibuat dan Q? program dulu. Apa? Dibuat program dulu. Nah, ya itu. Pakai Iya, program pastinya. Nah, makanya, jadi, kan cepat, Bu. apa? Jadi kalau udah punya programnya kan cepat, Bu. Ya, enggak masalah. Jadi intinya kan, ya kamu harus pinter-pinter aja. Kan E-nya, sorry. Jadi intinya publik ya itu tadi, orang awam boleh tahu. Ya tentunya N-nya kalau mau aman ya yang panjang, kalau mau pendek ya gampang aja orang menerka. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Jadi di sini tadi kekuatannya adalah terletak pada tingkat kesulitan memfaktorkan bilangan menjadi faktor-faktor prima. Meskipun kamu punya komputer ya intinya pasti butuh waktu untuk memecahkannya itu kan. Jadi sekalinya N itu berhasil difaktorkan yang tadi saya bilang. Oh, ini P dan Q, sorry. Jadi di sini sekalinya N dipecahkan ya gampang aja. Karena si E tadi kan juga sifatnya tidak rahasia. Jadi semuanya akan diketahui. Jadi gampang aja untuk dipecahkan. Nah, ini loh. Penemu RSA ini menyarankan, bayangkan P dan Q-nya panjangnya lebih dari 100 digit. Sehingga N-nya itu pasti berukuran lebih dari 200 digit. Nah, ini pastinya zaman dulu dengan sekarang beda kan? Ya, ini pasti ini tereduksi, enggak selama ini pasti yang sekarang. Jadi poinnya adalah di sini si N-nya pilihlah yang sebesar mungkin agar susah difaktorkan. Udah, itu aja. Karena sekalinya N bisa difaktorkan tadi, ya udah wassalam, sudah langsung terbongkar semuanya. Gitu.